Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil diskusi kelompok kami yang beranggota Kirana Andini Maswari, Meti Amanda, Cindy Karelta, Kusuma Januarti, Alda Talita Cantik, Indah Ramadhani Atazawa, dan Maher Shalal Hasbas. Teori Kantian Triangle merupakan suatu pandangan dalam konteks hubungan internasional yang menggambarkan tiga elemen utama yang dianggap penting dalam mencapai perdamaian. Tiga elemen utama dalam teori ini adalah demokrasi representatif, ketaatan terhadap hukum internasional, dan ketergantungan ekonomi antar negara. Teori Kantian Triangle ini dibangun karena Kant ingin mempromosikan perdamaian dan kebebasan dalam hubungan internasional. Ia percaya bahwa dengan mengadopsi ketiga elemen ini, negara-negara dapat mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan menghindari konflik yang merugikan semua pihak. Kant melihat bahwa ketiga elemen tersebut saling berkaitan dan dapat memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan perdamaian global. Teori yang kedua ialah Advantage Comparative Theory, merupakan konsep ekonomis yang ditemukan oleh David Ricardo pada abad ke-19 di Inggris. Secara garis besar, teori ini menjelaskan bahwasannya dua negara atau individu bisa saling mendapatkan manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional. Ide dasar dari teori ini ialah setiap negara atau individu tentunya memiliki keunggulan yang komparatif dalam memproduksi dan menghasilkan barang atau jasa. Dalam menciptakan keunggulan yang komparatif ini, kita bisa menjual barang atau jasa dengan harga murah tetapi tetap mempertahankan dan memperhatikan kualitasnya. Ricardo mengatakan bahwa meskipun satu negara dapat memproduksi segala sesuatu sendiri dan merasa itu lebih efisien, tetapi dengan melakukan perdagangan internasional, maka itu lebih menguntungkan. Singkatnya, dari teori ini ialah meskipun satu negara bisa memproduksi suatu jasa atau barang secara mandiri, akan merasa itu lebih efisien. Tetapi dengan melakukan perdagangan internasional dapat meningkatkan efisiensi dari alokasi sumber daya dan kesejahteraan seluruh warganya. Yang ketiga adalah David Mitrani. Dalam mengembangkan teori spillover effect, menyatakan integrasi antar negara dalam satu sektor akan menghasilkan motivasi yang kuat untuk integrasi di sektor-sektor lainnya. Mitrani percaya bahwa integrasi fungsi atau aktivitas tertentu akan mengarah pada integrasi fungsi atau aktivitas lainnya. Sebelumnya, spillover adalah konsep yang diciptakan untuk menjelaskan proses integrasi Eropa pada 1960-an yang mengacu pada bidang internal, yaitu para anggota regional merasa terdorong untuk memperluas cakupan atau meningkatkan tingkat komitmen bersama. Hal ini didorong oleh tindakan yang diintegrasikan. Gagasannya adalah integrasi di satu sektor akan menciptakan dampak untuk integrasi di sektor lain. Spillover effect merupakan bagian dari behavior teori ini sebagai bentuk memahami perilaku negara-negara dan aktor internasional serta membantu memahami bagaimana dan atas dasar apa negara-negara bertindak. Yang keempat adalah dalam karyanya Theory of International Politics, Kenneth Swall mengembangkan pandangan tentang sistem internasional, khususnya dalam konteks keamanan regional. Waltz berargumen bahwa sistem internasional yang anarkis memengaruhi perilaku negara untuk menjaga keamanan nasional. Konsep keseimbangan, kekuatan, dan struktur anarkis menjadi dasar analisis Waltz terhadap regional security. Penerapannya dapat dilihat dalam krisis Ukraina pada penyerangan Crimea oleh Rusia tahun 2014, di mana dinamika regional dipengaruhi oleh keseimbangan kekuatan dan tindakan Rusia. Waltz sebagai pakar hubungan internasional yang mengadopsi pendekatan behavioralis membawa kontribusi berharga dalam pemahaman dinamika keamanan global dan regional. Yang kelima ada teori dari John Hearst, menguraikan security dilemma, kelompok dan individu yang hidup berdampingan tanpa diorganisasikan ke dalam kesatuan yang lebih tinggi harus khawatir akan keamanannya agar tidak diserang, ditaklukkan, didominasi, atau dimusnahkan oleh kelompok dan individu lain. Ini mendorong mereka untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar untuk melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan pihak lain. Karena hal ini, orang akan merasa tidak aman dan terus harus bersiap atas kemungkinan buruk yang terjadi di dunia, karena persaingan-persaingan akan terus berlanjut di dalam dilema. Hearst menuraikan 6 aspek security dilemma. Yang terakhir ada game theory, telah dikenal sejak lama dalam bidang matematika. Kemudian John von Neumann ialah seorang matematikawan yang menyebarluaskan game teori tersebut.
Kemudian Neumann bekerja sama dengan Oscar Morgenstern untuk menggabungkan aspek matematika dan ekonomi untuk menyederhanakan penjelasan game teori. Game teori sendiri ialah sebuah pendekatan rasional untuk menganalisis situasi yang melibatkan kerjasama, persaingan, dan konflik. Game teori ini termasuk ke dalam behavioralism karena game teori lebih bersifat objektif dan melihat apa yang dilakukan oleh suatu individu dan berfokus pada perilaku, tindakan, serta pemikirannya. Implementasi game teori seperti konflik Israel-Palestina, kedua negara tersebut ingin memperoleh keuntungan maksimal. Kedua negara tersebut akan sama-sama mendapatkan keuntungan yang adil jika keduanya sama-sama mengambil keputusan berdamai. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Berikut adalah beberapa referensi yang kami dapatkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.